Berkas pembatalan pernikahan sudah dipegang sama Arjuna Wardana dan Novia tidak akan bisa menceraikan Jeffrey Wardana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Jumat 26 Mei 2023. Tapi seperti biasa kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di episode kemarin kita melihat kalau Rizka mengantar Novia ke pengadilan agama. Sesampainya di TKP, Novia langsung flashback mengingat betapa banyaknya kebahagiaan yang dia anggap semu dengan Jeffrey dulu. Novia tak menyangka dia akan kesini lagi untuk bercerai. Setelah dulu dia juga mengurus perceraiannya dengan hakim. Di sisi lain, Rizka pun berusaha membuat hati Novia tenang dan meminta Novia untuk meyakinkan hati lagi nih, berpisah dengan Jeffrey. Namun sepertinya Novia sudah sangat yakin untuk berpisah, agar dia juga bisa melanjutkan kehidupannya yang baru lagi. Di sisi lain, suruhan Dimas mengintai Novia nih guys, dan berusaha menjambret tasnya Novia, hingga Novia terjatuh dan kepalanya terbentur, yang membuat Novia akhirnya pingsan. Di sana ada Iksan juga nih. Melihat Iksan di kerumunan, Jeffrey langsung turun dan betapa kagetnya Jeffrey saat melihat istrinya yang terluka dan pingsan. Rizka awalnya menolak Jeffrey untuk menolong Novia. Namun Iksan merasa Jeffrey sangat pantas untuk melindungi dan menyelamatkan istrinya nih. Kemudian mau tidak mau Novia dibawa oleh Jeffrey dan Rizka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa cemasnya Jeffrey dengan keadaan istrinya. Duh Novia, kenapa sih hati kamu tuh sekeras ini? Padahal orang yang tulus mencintai kamu itu udah jadi suami kamu loh. Wah sebel banget ya guys melihat Novia yang sekarang apalagi keras kepalanya minta ampun nih. Di sisi lain, Hakim sampai apartemennya Tami karena dia sangat ingin ketemu sama Tami dan Saskia. Saat di perjalanan, Rizka mengkhawatirkan Novia. Dan kebetulan dia dibonceng sama Iksan nih. Saat Iksan meminta Rizka untuk memeluk erat Iksan, Rizka jadi deg-degan nih guys. Wah kenapa sih Rizka dan Iksan ini harus ada penghalang juga nih di antara mereka berdua karena mereka selalu gengsi untuk mengungkapkan cinta mereka. Namun kalau Benjamin tersakiti nanti kasihan juga Benjamin ya kalau dipikir-pikir. Akhirnya Bu Ivanka pulang nih guys. Dan setelah itu, Tami kedatangan tamu lagi yaitu Hakim yang ngos-ngosan sampai di unitnya Tami karena naik tangga darurat. Di sisi lain, usaha Jonathan untuk mendapatkan job nihil dan dia berniat ke apartemen Tami untuk menceritakan tentang unit Tami yang tidak bisa dia bayar. Kemudian Tami menceritakan ke Hakim tentang perselisihan Bu Indri dan Bu Ivanka. Hakim berharap Bu Indri bisa berubah dan sesampainya di unit, Jonathan langsung mengatakan dia tidak bisa membayar sewa unit dan akhirnya Tami deh yang bayar sendiri unitnya. Di sisi lain, Brian tak henti-hentinya cemberut karena sebel sama Novia yang gak mau jadi mamanya. Di sisi lain, Olive juga di resto yang sama nih dan melihat Bu Astrid kemudian langsung menyapa Bu Astrid juga di sana. Bu Astrid tampak welcome nih guys sama Olive. Duh, jangan sampai ya nanti Olive bisa mengambil hatinya Bu Astrid dan Pak Arjuna. Sehingga nanti Novia gak jadi deh sama Jeffrey. Kasian juga kan? Di sisi lain, Jeffrey benar-benar khawatir sama keadaan istrinya Novia. Dan langsung nih menghubungi mamanya untuk ngabarin. Bu Astrid pun yang mendengar kabar Novia kecelakaan langsung kaget dan langsung pergi dari resto untuk menyusul ke IMC Hospital. Melihat Bu Astrid yang nunggu taksi online yang gak nyampe-nyampe, Olive yang kebetulan mau ke IMC Hospital juga langsung jadi bareng deh kesananya sama Bu Astrid. Betapa perhatiannya Hakim kepada Tami karena dia sudah membayarkan sewa unit apartemennya Tami. Banyak sekali keromantisan Hakim dan Tami ini ya guys sekarang. Tapi kenapa ya rasanya hambar banget. Hakim merasa tujuan dia bekerja sekarang ya demi Tami dan Saskia. Di perjalanan menuju IMC Hospital, Olive jadi tahu nih, ternyata Novia yang dirawat di rumah sakit. Sementara itu, sesampainya di rumah sakit, Jeffrey langsung meminta dokter menangani istrinya. Cintanya Jeffrey bener-bener deh ya, luar biasa banget pada Novia. Dia sangat ingin Novia bangun, gak pingsan seperti itu. Dan Novia ternyata harus diinfus dan harus CT scan nih.
Di sisi lain, Pak Wijaya kedatangan tamu dan ternyata itu adalah istrinya, Bu Indri. Istrinya ngedumel mulu tentang mamanya Tami. Bu Indri mengatakan kalau Bu Ivanka ini mengatur-ngatur dia. Harus sayang sama Tami baru deh bisa menjaga Saskia. Pak Wijaya membela Bu Ivanka nih dan membela anaknya juga. Pak Wijaya meminta Bu Indri berpikir dengan jernih. Kalau Bu Indri mau menjaga Saskia, ya tentu harus dengan izin Tami. Pak Wijaya mau istrinya baik nih sama Tami, tapi Bu Indri malah kesel nih suaminya malah ngebelain Tami. Saat dijambret, tas Novia diambil sama anak buahnya Arjuna karena Arjuna mau menyimpan berkas pembatalan cerainya Novia dan Jeffrey ini agar mereka tentunya gagal bercerai. Dan Arjuna bisa menghentikan niat Novia untuk menceraikan Jeffrey. Sejauh ini rencana Arjuna selalu berjalan dengan baik ya guys. Arjuna mau Novia berpikir 2 kali untuk menentang dia. Sesampainya di rumah sakit, Bu Astrid langsung ingin melihat keadaan Novia dan ketemu sama Jeffrey. Jeffrey langsung menceritakan kronologinya dan ternyata Olive mendengar obrolan Jeffrey dan Bu Astrid yang mengatakan kalau Novia ingin membatalkan pernikahan mereka dan Arjuna lah yang mencelakai Novia. Olive kaget banget nih, Arjuna tega mencelakai Novia. Dan Rizka, Iksan pun juga tiba-tiba muncul, kemudian khawatir nih sama keadaan Novia yang masih belum sadarkan diri juga. Di sisi lain, Miranti kaget nih melihat Pak Samsul yang depresi, bajunya lusuh saat mendengar bengkel papanya ternyata kebakaran. Miranti juga langsung shock. Kerugian papanya banyak banget. Samsul yakin kalau ini semua pasti ulah Arjuna Wardana. Kemudian Miranti minta papanya untuk cek CCTV agar tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Jika ini adalah ulah Arjuna Wardana, Miranti akan mengingatkan papanya untuk tidak bisa tinggal diam nih dan harus balas dendam. Akibat benturan, Novia pingsan tapi untungnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan nih. Novia juga dianjurkan untuk menginap di rumah sakit. Di sisi lain, Rizka yang juga terluka langsung diobati dan ditemenin sama Iksan. Iksan mengajak Rizka pulang, tapi Rizka memaksa pengen bertemu dengan Novia. Namun, Iksan menasehati agar tidak dulu mencampuri masalah Novia dengan suaminya. Karena mereka adalah suami istri dan Rizka mendengar nasihat Iksan karena dia juga sadar nih kalau Jeffrey ini masih berstatus suami sahnya Novia. Di rumah, Bu Esti mencemaskan Novia yang belum juga pulang. Namun tiba-tiba Jeffrey menghubungi Bu Esti dan ngabarin kalau Novia dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Bu Esti langsung kaget nih mendengar kabar tersebut dan Bu Esti langsung menyusul Novia ke rumah sakit. Saat pulang ke rumah, Bu Indri langsung melihat kamar Hakim yang kosong dan betapa kesalnya Bu Indri saat dia yakin Hakim pasti di unitnya Tami. Dan dia akan menghubungi Hakim agar tidak berdua-duaan terus nih sama Tami. Di sisi lain, Hakim mengatakan ke Tami kalau pernikahan Novia diganggu oleh Jonathan. Namun Tami mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa soal itu. Tapi Hakim yakin nih guys, Tami tahu tentang masalah itu dan merahasiakannya dari Hakim. Kemudian Bu Indri menelpon Hakim dan menyuruh Hakim untuk segera mungkin pulang. Bu Indri kesal, takut Hakim malah dimanfaatin sama Tami dan Bu Ivanka. Karena sayangnya Hakim pada Saskia akan membuat Hakim juga akan mencintai Tami. Bu Indri sayangnya sama Saskia aja nih dan tidak dengan Tami. Dia malu orang-orang akan berpikir buruk tentang Tami jika Tami jadi mantunya. Enggak Arjuna, enggak Bu Indri, sama aja ya guys. Sama-sama lebih mementingkan nama baik keluarga daripada kebahagiaan anak sendiri. Di sisi lain setelah itu, Jeffrey di ruangan Novia tampak mencemaskan Novia banget nih yang masih belum sadar. Bu Astrid juga memutuskan untuk keluar kamar agar nanti jika Novia sadar, Jeffrey dan Novia ada waktu untuk ngobrol berdua. So sweet banget ya Bu Astrid ini. Dan di saat Novia sadar, Novia benar-benar kesal. Ternyata ada Jeffrey di sampingnya. Dia melepas genggaman Jeffrey dan langsung marah-marah mengusir Jeffrey keluar dari kamar.
Di sini Novia sakit hati banget nih karena teringat pengakuan Jeffrey yang menabrak ayah kandungnya. Namun di saat Novia marah, Jeffrey mengatakan dia masih suaminya Novia sebelum pembatalan perceraian itu diajukan sama Novia. Jadi Jeffrey masih mempunyai kewajiban untuk menemani istrinya dan menjaga istrinya. Kemudian Bu Astrid yang melihat Jenov dari luar pun sedih karena merasa Novia memang segitu membenci Jeffrey. Namun dia mengerti nih posisi Novia dan mengerti juga posisi Jeffrey. Kemudian Novia tetap keras kepala nih mengusir Jeffrey terus-terusan. Namun untung saja suster masuk dan menyuruh Novia untuk banyak minum air putih. Jeffrey langsung memaksa Novia dengan cinta untuk bisa minum dan Jeffrey lah yang memegang gelasnya. Sekeras hati Novia menolak Jeffrey, sekeras itu pula kelembutan Jeffrey untuk bisa bikin Novia tenang. Dan akhirnya Novia pun meminum air putih dari tangannya Jeffrey itu loh. Dan Jeffrey menepati janjinya juga, setelah Novia minum dia akan keluar kamar. Setidaknya akhir episode kemarin bikin kita agak lega ya guys, walau masih sangat besar nih kemarahan Novia pada Jeffrey, tapi Jeffrey juga akan maksimal menunjukkan kepada Novia kesungguhannya. Gak tahu deh ya, nanti akan ada kesalahpahaman apa lagi setelah ini. Karena Mimin rasa dengan berkas yang dipegang sama Pak Arjuna ini, pastinya nanti Novia akan berpikir Jeffrey sengaja menjebaknya lagi untuk tidak membatalkan pernikahannya dan tidak mengurus pembatalan pernikahan tersebut di pengadilan agama. Udah gak sabar ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.